Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardi Priyadi dengan NIM 1101223069 dari Fakultas Teknik Elektro dan dosen wali Pak Rikman. Di sini saya ingin membahas tentang hasil yang saya dapatkan untuk soal final mission yang ada di Oracle. Nah, untuk soal nomor satu, yaitu untuk informasi departemen dengan kuota departemen 35 hingga 40 siswa, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama departemen, kategori departemen, dan kapasitas departemen. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan kapasitas departemen. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan untuk soal nomor satu. Nah, ini untuk soal nomor satu. Hasilnya sesuai dengan apa yang ada di soal. Nah, jadi di sini saya menggunakan syntax select, terus departemen underscore name, dan dialiaskan menjadi nama departemen. Lalu saya juga mengambil kategori yang dialiaskan menjadi kategori dan capacity menjadi kapasitas. Terus diambil dari tabel departemen. Nah, di sini menggunakan syntax where capacity eh, between 35 and 40. Karena tadi diminta pada soal, yaitu mengambil kuota departemen 35 hingga 40 siswa. Jadi, eh, ya dari 35 hingga 40, lebih baik menggunakan between. Between 35 dan 40. Terus order by 3 descending. Karena di sini diminta untuk mengurutkan secara menurun berdasarkan kapasitas departemen. Nah, di sini 3 ini maksudnya adalah si kapasitas. Kalau misalkan di sini 2, ini akan mengurutkan berdasarkan eh, kategori. Dan kalau 1, ini mengurutkan nama departemennya. Oke, gitu. Karena diminta 3, maka sini berdasarkan kapasitas. Mungkin itu untuk nomor satu. Selanjutnya, nomor dua, yaitu tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mata kuliah dari mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat dan jenis mata kuliahnya adalah pilihan. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Nah, di sini saya sudah menyelesaikannya. Hasilnya eh, berbeda karena di sini dimintanya dalam soal kriteria pengurutan urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Nah, urutan menaik itu menggunakan ascending. Di sini nggak ditulis ascending karena eh, kalau penulisan seperti ini itu defaultnya sudah pasti ascending. Kalau descending harus diberi tambahan eh, DESC atau descending. Lalu di sini select dari class underscore name alias nama mata kuliah dari tabel from tb underscore class where pre-attending class now is not null and class underscore type itu mata kuliah pilihan. Karena di sini, di soal itu diminta untuk mengambil nama mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat dan juga jenis mata kuliahnya itu pilihan. Jadi di sini tuh pretending underscore class underscore no itu adalah eh, prasyarat dari mata kuliahnya. Jadi di sini tuh ya yang enggak nol, yang enggak kosong. Jadi ada syaratnya gitu, ada prasyaratnya. Terus di sini di syntax N dengan tadi diminta untuk mata kuliah pilihan. Jadi sini syntax N class underscore type dari mata kuliah pilihan. Hasilnya seperti ini. Ini sedikit bingung. Ini urutan menaik dan di sini eh, ketika dikasih urutan menaik, dia hasilnya seperti ini. Kecuali diberi syntax descending. Hasilnya akan sama dengan yang ada di soal kayak gitu. Tapi karena dimintanya untuk menaik, makanya di sini ascending seperti ini. Itu untuk penyelesaian nomor 2.
Lalu penyelesaian nomor 3, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor dosen, nama dosen, dan gaji tahunan dosen di departemen yang gaji tahunannya antara 85 juta won dan kurang dari 100 juta won. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nomor dosen. Nah, ini untuk nomor 3. Nah, di sini saya menggunakan sama seperti yang atas, select, terus dialiaskan, terus dari tabel, ini tuh dari tabel profesor. Nah, di sini where salary between 85 juta won dan 100 juta won sesuai dengan eh, apa yang diminta dari soal. Lalu di sini ada and department underscore no is not null. Karena di sini dimintanya itu yang ada di departemen, maksudnya dosen tersebut masuk ke dalam departemen, tidak kosong. Nah, kebetulan kalau misalkan ini tidak ada, nah, di sini ketambahan eh, nama dosen Choi Yohan, yaitu 95 juta won untuk gaji tahunannya. Nah, kalau kita lihat di eh, tabel profesor, nah, ya, nah ini, Choi Yohan, departemennya nol. Jadi, Pak Choi Yohan ini hitungannya tidak memiliki departemen. Jadi karena tadi dimintanya itu gaji tahunan dosen di departemen, berarti ya kita tambahin itu aja. Yang nggak kosong kayak gini. Hasilnya jadi sama seperti yang ada di soal dan diurutkan eh, secara menaik dari nomor dosen. Nomor dosen itu 1. Selanjutnya, untuk nomor 4, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mata kuliah dosen yang nomor dosennya P095 atau P102. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Yang sini nomor 4. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di soal. Jadi, singkatnya, di sini tuh tinggal mengambil saja profesor number dari P095 dan juga profesor number dari P102. Terus diurutkan eh, dari nomor mata kuliah dengan descending atau menurun. Itu hasilnya sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya, untuk nomor 5 itu tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mahasiswa dan nama mahasiswa yang saat ini terdaftar di departemen yang tidak memiliki pembimbing. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Nah, ini untuk hasil nomor 5 sama hasilnya dengan yang ada di soal. Jadi di sini tuh eh, untuk select dan from itu sama seperti yang di atas. Nah, di sini where coach underscore professor underscore no is null. Itu karena di sini diminta untuk mengambil nama mahasiswa yang terdaftar yang terdaftar di departemen dan tidak memiliki pembimbing. Nah, untuk coach underscore professor underscore no itu maksudnya pembimbing gitu. Kalau di tabel student. Jadi di sini mengambil yang tidak memiliki pembimbing, maka where coach underscore professor underscore no is null. Dan juga n absence underscore yn itu n atau tidak sedang cuti. Karena absence underscore yn itu maksudnya mahasiswa tersebut itu cuti atau tidak. Seperti itu. Dan order by 1 descending atau order berdasarkan nomor mahasiswa dan diurutkan secara menurun. Seperti itu. Itu untuk nomor 5. Selanjutnya nomor 6, tulis pernyataan SQL untuk mengquery informasi nilai untuk nomor mata kuliah C47111500 dan nomor mahasiswa M3875518 berdasarkan nomor siswa dan nilai. Nah, ini gampang. Jadi tinggal masukin aja where class underscore nomor sesuai dengan yang ada di sini. Nomor mata kuliahnya itu C47111500.
dimasukkan ke where berdasarkan class number, dan hasilnya akan sama seperti yang ada di soal. Seperti itu. Itu untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7, tulis pernyataan SQL yang mengquery kategori departemen dan menampilkannya seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan kategori departemen. Nah, sini nomor 7. Nah, hasilnya berbeda dengan yang ada di soal. Nah, mungkin ini yang ada di soal jawabannya karena hasil translatean, jadi urutannya sedikit berantakan. Tapi untuk hasil yang saya lakukan, itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Seperti itu. Jadi, di sini di grouping, karena kalau nggak di grouping itu akan banyak. Jadi tekniknya ada dua, yang pengetahuan alamnya ada berapa gitu, ada banyak, dan di grouping berdasarkan kategori, jadi hanya ada satu di setiap kategori kayak gitu. Terus order by satu descending, karena di sini diminta untuk urutan menurun berdasarkan kategori departemen. Satu itu kategori, dan urutan menurun itu descending. Hasilnya seperti ini. Ini berbeda karena sepertinya hasil dari translatean. Jadi urutannya tidak sesuai. Selanjutnya nomor 8, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mahasiswa dan nama mahasiswa dari siswa dengan nama belakang Jeong. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nomor mahasiswa. Dan sini untuk nomor 8. Nah, hasilnya sudah sesuai dengan yang ada di soal. Jadi di sini menggunakan sintaks like. Jadi kita ambil where dari student name, like, yang hanya ada nama Jeong di depan. Ini karena biasanya dari negara, terutama negara Korea, itu nama belakang itu ditaruh di depan. Jadi diambilnya tuh ya di depan, bukan yang ada di belakang. Meskipun di sini dibilangnya nama belakang, karena nama belakang mereka itu ditaruhnya di paling depan, baru setelahnya nama panggilan. Jadi seperti itu. Nah, untuk hasilnya sama, terus urutannya menaik, maka ascending berdasarkan nomor mahasiswa. Satu, yaitu nomor mahasiswa. Seperti itu. Itu untuk nomor 8. Selanjutnya nomor 9, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mata kuliah dan nama mata kuliah dari mata kuliah yang nomor departemennya D008 dan jam pelajarannya bukan 4 atau 6. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Di sini sudah ada nomor 9. Nah, untuk hasilnya sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga, dan urutannya juga sama. Ini teori ID, teori administrasi, ya, sama. Nah, di sini menggunakan nih not in pada sintaks N. Jadi kita ngambil where departemen number-nya itu D008, dan jam pelajarannya itu bukan 4 ataupun 6. Jadi eh, dan class underscore time itu jam jam pelajarannya not in atau bukan bukan dari 4 ataupun 6. Jadi di sini kan dimintanya jam pelajaran bukan 4 atau 6. Jadi sini tuh not in 4,6. Jadi si class time ini bukan dari 4 dan juga bukan dari 6. Lalu diurutkan berdasarkan nomor mata kuliah satu secara menurun, descending. Hasilnya hasilnya sesuai dengan yang ada di soal. Itu penjelasan nomor 9. Selanjutnya nomor 10, tulis pernyataan SQL yang menampilkan informasi nilai dengan nomor mata pelajaran C sekian, C0 sekian, dan nilai 0 dan nilai bukan 0 sebagai nomor mata kuliah, informasi mahasiswa, dan nilai. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Dan sini juga sudah selesai. Nah, untuk hasilnya sama dengan yang ada pada soal. Sama. Nah, di sini pada where, kan kalau tadi pada n, penggunaan not in. Kalau ini pada where, penggunaan in. Jadi where class underscore number
in, jadi kita mengambil class underscore number-nya itu dari si C0 sekian dan C0 sekian. Lalu, dan poinnya tidak nol, karena tadi dimintakan, dan nilainya tuh bukan nol gitu. Jadi, dan poin not in nol, atau bukan nol. Lalu diurutkan secara menurun, descending, berdasarkan nomor mata kuliah. Nomor mata kuliah itu di kolom 1. Order by 1 descending. Hasilnya sudah sesuai dengan yang ada pada soal. Seperti itu. Selanjutnya, untuk nomor 11, tulis pernyataan SQL yang menampilkan nomor jurusan fisika dalam format output di bawah ini. Jadi ini nomor 11. Nah, hasilnya sama. Jadi di sini pada select diberi apa ya namanya? eh Kalimat tambahan. Nyebutnya apa ya? Eh, gitu. Pokoknya kalimat tambahan terus digabungkan dengan departemen numbernya. Lalu diberi inisial yaitu nomor. Nah, si departemen nomor ini nanti didapat dari si where. Jadi where departemen underscore number yaitu departemen fisika. Jadi kita ngambil eh, yang departemen name-nya itu departemen fisika, lalu nanti departemen number-nya itu akan masuk ke si departemen underscore number yang ada di atas. Jadi kita mencari dulu where departemen underscore name, yaitu departemen fisika, karena tadi dimintanya itu jurusan fisika kan, jadi departemen fisika yang diambil. Nah, yang di-select itu hanya departemen number-nya saja. Jadi select ini kalimat tambahan buat di apa hasilnya digabungkan dengan si departemen number dari si departemen fisika. Lalu diberi inisial nomor. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu. Itu untuk nomor 11. Selanjutnya, nomor 12, tulis pernyataan SQL yang menampilkan informasi alamat mahasiswa yang berulang tahun di bulan Maret dan nomor jurusan D008 seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nama mahasiswa. Nah, di sini ini nomor 12. Hasilnya berbeda lagi dengan yang ada pada soal. Mungkin karena kesalahan translate juga, karena di sini sebenarnya kalau kita cari nama Jo Jeong Hon di tabel student itu nggak ada. Dia nggak ada yang namanya Jo Jeong Hon. Jadi kayaknya itu kesalahan translate. Itu harusnya Cho Jeong Hon seperti itu. Nah, di sini sama seperti nomor 11. Jadi pada outputnya diberi kalimat tambahan yaitu alamat, lalu digabungkan dengan student name, lalu digabungkan lagi dengan kata adalah, digabungkan dengan student address yang nanti diinisialkan menjadi alamat kayak gitu. Dari tabel student dengan tadi kan dimintanya itu alamat mahasiswa yang berulang tahun di bulan Maret. Maka di sini where student birth like petik underscore underscore 03 persen kutip lagi. Jadi kayak kita mengambil yang bulan saja karena kalau misalkan seperti ini. Take from dari tabel student. Nah, di sini di student birth ini ada 6 kan. Nah, yang paling depan itu tanggal, yang 3 ke 4 itu bulan, dan yang 5, 6 itu tahun. Jadi karena kita ingin mengambil di bulan Maret. Nah, bulan Maret itu kan 03. Jadi yang hanya ada 03-nya itu ya cuman mereka berdua gitu. Kim Chun Jin dan Cho Jeong Hon.
Kayak gitu. Nah, ini pemberian underscore ini untuk kita mengambil yang benar-benar di tengah doang, 0 dan 3 doang. Kalau misalkan ini nggak ada, dia akan mengambil yang depannya juga, yang depannya itu 0,3 gitu. Yang 0,3. Terus kalau misalkan dikasih persen seperti ini akan banyak. Yang artinya eh, di mana kita mengambil student bird yang semua, pokoknya dari student bird itu yang ada angka 0,3 itu diambil semua. Seperti itu. Kalau yang tadi kan, yang ini tuh ngambil di depannya doang. Kalau ya belakang, berarti dia ngambil yang paling belakangnya doang. Kayak gitu, karena yang paling belakang itu nggak ada, makanya di sini kosong. Jadi di sini ditambahin eh apa underscore buat ibaratnya kita ngambil, ya udah hiraukan aja si eh, date-nya gitu. Date-nya kan ada dua, satu dan dua. Di sini 03 karena bulan Maret, terus ya udah kita cuma ngambil itu doang, 03 doang dari si depannya, hiraukan mau angka berapapun seperti itu. Jadi terus ya seperti itu. Lalu eh, diurutkan berdasarkan student name dan secara menurun kayak gitu. Hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Itu untuk penjelasan nomor 12. Selanjutnya nomor 13, tulis pernyataan SQL untuk mengquery mahasiswa yang nomor jurusannya tidak sesuai dengan D045 atau D008 dan huruf kedua nama mahasiswa tersebut adalah GI. Dengan nomor mahasiswa dan nama mahasiswa, kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Di sini nomor 13. Nah, nomor 13 jawabannya sesuai. Ini ada 5, ini juga ada 5. Jawabannya sesuai dengan yang ada di soal. Jadi di sini eh, sama seperti yang atas, kita menggunakan sintaks like untuk mengambil yang GI. Nah, kalau soal sebelumnya itu kan mana ya? Bukan. Tadi yang Jeong. Mana yang Jeong? Ah, ini. Mengambil nama belakangnya doang yang Jeong. Nah, kalau soal nomor 13 ini, pokoknya ngambil yang ada nama GI-nya dari si student name. Jadi, nah ini kita pakai sintaks yang ada persennya depan belakang, di like, terus and department number yang tidak ada si D045 dan D008. Lalu diurutkan berdasarkan nomor mahasiswa dan menurun. Ini kan di menurun nomor mahasiswa. Hasilnya sama seperti yang ada di soal. Seperti itu. Itu untuk nomor 13. Selanjutnya nomor 14. Diputuskan untuk menambah jumlah mahasiswa pada jurusan humaniora dan ilmu sosial sebanyak 30 mahasiswa. Tulis pernyataan SQL yang menampilkan peningkatan jumlah siswa di departemen seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nama departemen. Nah, nomor 14. Hasilnya kurang lebih sama, cuman beda di urutan saja. Lagi-lagi mungkin karena hasil dari translatean. Karena di sini saya sudah mengikuti arahan dari yang soal, yaitu urutannya menurun, descending, dan diurutkan berdasarkan nama departemen atau nama jurusannya. Kayak gitu. Ini sepertinya ada kesalahan dalam translate. Kayak gitu. Jadi hasilnya sama. Jadi di sini tuh pada select pada di kapasitinya, karena tadi diminta itu pokoknya menambahkan jurusan di menambahkan pada jurusan yaitu sebanyak 30 mahasiswa kan. Ya udah eh, menambah jumlah kapasitasnya itu 30, terus dari apa gitu. Maksudnya untuk kategori apa? Where, kategori humaniora dan ilmu sosial. Kayak gitu. Jadi capacity ini bakal ngikut dari si where, dari mana kita ngambil. Ternyata dari kategori si humaniora dan ilmu sosial. Nah, humaniora dan ilmu sosial itu kan ada berapa gitu kapasitasnya. Terus
karena di select ini diminta kapasitas yang dari humaniora dan ilmu sosial itu berapa, terus dijumlah 30. Nah, itu yang akan menjadi kapasitas di outputnya di akhirnya kayak gitu. Itu untuk nomor 14. Selanjutnya nomor 15, tulis pernyataan SQL yang menampilkan informasi dosen yang gaji bulanannya melebihi 7 juta won dalam format hasil output di bawah ini. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor dosen. Ini nomor 15. Nah, hasilnya sama, ini ada 5, ini ada 5, urutannya juga sama. Oke, itu untuk nomor 15. Jadi, untuk di select itu hampir mirip dengan yang soal sebelum-sebelumnya. Jadi select profesor number dialiaskan, profesor name juga dialiaskan. Nah, yang berbeda itu ada di salary. Karena di salary ini ada kalimat tambahan yaitu gaji bulanan melebihi, lalu di belakangnya juga ada kata juta won. Kayak gitu, yang dialiaskan menjadi gaji. Nah, pada salary ini, kan salary itu gaji tahunan. Karena dimintanya itu gaji bulanan, makanya dibagi 12. Salary dibagi 12. Lalu dikasih substring. Karena kita ingin mengambil eh, apa string yang di awal doang kan, angka tujuhnya doang gitu. Sebenarnya kalau nggak pakai substring, nanti angkanya tuh bakal beneran jadi 7 juta won kayak gitu, atau 7 sekian. Karena menggunakan substring, maka yang diambil itu cuman angka ya dari ya kita pilih yang pertama, terus ya angka itu sendiri gitu. Kalau misalkan di sini 1,2 gitu. Nah, dia akan mulai dari string pertama dan diambil dua setelah string pertama, yaitu ya hasilnya kayak gini, dua. Kalau misalkan sini dua, nah jadi dia bakal bakal mulai dari string kedua, 5 kan tadi. Terus dia bakal ngambil setelah itu dua dari si string dimulai tadi, jadi 5 terus geser satu jadi 50 kayak gitu. Kalau misalkan sini satu berarti kan angka itu. Nah, angka limanya doang. Jadi kita ngambil dimulai dari string yang dua, terus em, satunya itu tuh ya apa ngambil ya satu string itu doang dari pertama kali mulai string kayak gitu. Jadi karena dimintanya 7 doang, maka satu-satu dimulai dari string pertama dan diambil yang string pertama doang, yaitu 7. Seperti itu. Dan untuk where-nya itu selari dibagi 12 yang lebih dari 7 juta. Karena dimintanya itu melebihi 7 juta won. Kayak gitu. Itu untuk penjelasan nomor 15. Selanjutnya nomor 16. Tulis pernyataan SQL yang menampilkan informasi mata kuliah dengan 2 SKS di antara mata kuliah prasyarat dalam bentuk hasil output di bawah ini. Nomor 16. Untuk nomor 16 sama seperti sebelumnya, pada sintaks select ditambahkan kalimat tambahan lalu digabungkan. Nah, apa yang mau ditampilkan yaitu class name lalu digabungkan dengan adalah class grade, gabungkan lagi ini tambahan aja sebenarnya karena mengikuti yang ada di sini. Ini ada titik, jadi tambahin titik di sini. Sebenarnya kalau nggak ada juga nggak masalah sih. Jadi, aduh, malah. Missing expression. Bentar. Wait. Oh, wah. Salah di mana ya, guys? As kredit mata kuliah, bla 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 bla, jutawan. Kelas, oh, ini kan alias itu nggak digabung. Maaf, lupa. Nah, ini cuman beda nggak ada titik di sini. Itu doang sih sebenarnya. Mau nunjukin itu doang. Maaf.
Jadi ya karena biar sesuai dengan yang output, jadi ya mengikuti aja. Nah, jadi ada titik, tambahin titik aja. Kayak gitu, itu untuk selectnya, terus where-nya itu karena dimintanya em, mata kuliah dengan 2 SKS di antara mata kuliah prasyarat. Ya udah, berarti ngambil yang mata kuliah prasyarat. Di sini is not null. Jadi eh, ada gitu. Maksudnya mata prasyaratnya itu ya ada. Lalu kelas grade-nya itu sama dengan 2 kan. Sini kan mata kuliahnya sama dengan 2 SKS. Kayak gitu, hasilnya seperti ini. Contoh penjelasan nomor 16. Selanjutnya, nomor 17. Tulis pernyataan SQL untuk mengambil nomor dan nama mahasiswa perempuan aktif. Nomor mahasiswa dimulai dengan W yang tidak memiliki dosen pembimbing. Nah, nomor 17 ini. Nah, nomor 17 hasilnya sama dengan yang ada di soal. Jadi di sini tuh select student name underscore no as nomor mahasiswa dan student name-nya nama mahasiswa. Terus dari tabel student where student underscore number like W persen. Jadi kita hanya mengambil eh, apa ya ini nomor mahasiswa dimulai dengan W. Jadi kita ngambil student number yang depannya cuman W kayak gitu. Nah setelah diambil yang W, terus kita kasih kondisi baru yang dimana coach underscore professor underscore numbernya itu is null. Karena di sini diminta yang tidak memiliki dosen pembimbing. Jadi di sini eh, coach underscore professor underscore numbernya is null. Lalu absence YN-nya N. Karena di sini perempuan aktif kan. Karena absence YN N artinya dia tidak cuti. Kalau Y itu artinya cuti. Kayak gitu. Karena di sini perempuan aktif, mahasiswa perempuan aktif, maka sini N. Seperti itu. Itu untuk nomor 17. Selanjutnya nomor 18. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis. Semua mata kuliah yang mengandung kata manajemen dengan waktu kelas kurang dari 5 jam dan tipe mata kuliah pilihan di antara mata kuliah yang tidak ada nilainya. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan apa ini tulisannya? Ya mungkin menaik lah ya, menaik dari nama kuliah, nama mata kuliah. Soalnya ketutup, nggak bisa diganti-ganti. Nah, ya udahlah. Jadi ini saya sudah dapat hasilnya. Nah, sini ada perbedaan dari hasil yang saya dapat dengan pada soal. Jadi di sini menggunakan select class name, nama mata kuliah dialiaskan, terus dari tabel class, where class name-nya itu manajemen kan. Pokoknya yang mata kuliah yang mengandung kata manajemen. Dan sini mengandung kata manajemen, terus dengan waktu kelas kurang dari 5 jam. Jadi kelas time-nya itu kurang dari 5 terus dan tipe mata kuliahnya itu pilihan. Dan kelas type-nya itu mata kuliah pilihan di antara mata kuliah yang tidak ada nilainya. Jadi di mata kuliah pilihan ini juga mata kuliah yang nggak ada nilainya gitu. Jadi N class grade is null. Cuman satu doang. Nah, di sini ada 2 hasilnya. Tapi setelah saya cek, ternyata administrasi manajemen internasional itu nilainya tidak kosong. Tadi saya sudah mengeceknya, mana ya? Ini bukan. Nah, nah ini administrasi manajemen internasional. Nah, dia tuh kelas tipenya ya tipe mata kuliah pilihan. Untuk kelas time-nya kurang juga dari 2 gitu. Tapi kelas grade-nya itu tidak nol. Karena pada soal itu kan diminta di antara mata kuliah yang tidak ada nilainya. Jadi kelas grade-nya itu otomatis harusnya nol. Nah, saya tidak tahu salah di translate atau gimana, atau salah dari saya juga. Tapi ketika saya cek, yang nol juga ada administrasi juga, tapi di sini administrasi bisnis internasional, bukan administrasi manajemen internasional. Nah, kalau ngelihat dari administrasi bisnis internasional, itu sesuai dengan yang ada di sini.
yaitu class time-nya kurang dari 5, class grade-nya itu 0, kosong, dan juga class type-nya itu mata kuliah pilihan, kayak gitu. Nah, saya nggak tahu ini kesalahan dari saya atau dari em, jawaban yang ada di sini. Tapi untuk hasil itu yang saya dapat. Yang saya dapat tuh cuma satu, yaitu IT dan Sistem Informasi Manajemen. Seperti itu. Itu untuk nomor 18. Selanjutnya nomor 19. Di antara mahasiswa cuti yang mempunyai pembimbing, tuliskan pernyataan SQL yang menampilkan informasi mahasiswa selain nama belakang Kim. Dengan nomor mahasiswa dan nama mahasiswa, kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nama mahasiswa. Nah, di sini apa nih? Menggunakan standar bahasa Korea, hasil eksekusi akan berbeda jika menggunakan standar bahasa Inggris. Nah, nggak penting lah. Nah, ini hasilnya kurang lebih sama. Lagi-lagi beda masalah urutan. Di sini kan diurutkan menurun nama mahasiswa kan, berdasarkan nama mahasiswa. Ya, menurun itu descending, terus nama mahasiswa kolom kedua. Di sini mungkin ada kesalahan lagi dari hasil translate-nya. Kayak gitu. Nah, di sini pada student name not like. Kalau tadi kan kita makanya tuh like terus. Jadi kita ngambil yang ada nilai si Kim atau Jeong atau GI tadi kan. Nah, kalau ini karena dimintanya mahasiswa selain nama belakang Kim, berarti kita nggak mau ngambil nama mahasiswa yang ada Kimnya gitu. Makanya kita pakai not like. Tinggal tambahin not aja. Jadi bukan yang mengandung si eh, Kim kayak gitu di student name. Terus em, di sini tuh mana ya? Nah, di antara mahasiswa cuti yang mempunyai pembimbingnya udah berarti N absensi N-nya itu Y atau cuti. Terus coach professor number-nya is not null atau dia kan di sini cuti tapi mempunyai pembimbing. Jadi eh, yang coach professor number-nya itu ya nggak kosong kayak gitu atau dia tuh memiliki dosen pembimbing. Nah, hasilnya tuh ya ini nama orang-orang inilah yang cuti terus punya pembimbing dan namanya nggak Kim. Seperti itu untuk nomor 19. Terakhir, nomor 20. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor dosen pembimbing mahasiswa di Departemen D045, namun duplikat nomor dosen pembimbing harus dihilangkan dan nilai 0 tidak boleh disertakan. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nomor dosen pembimbing. Jadi ini nomor the last number. Tapi juga. Mohon maaf. Nah, lanjut. Ini nomor 20. Nomor dosen pembimbing. Nah, untuk hasilnya, alhamdulillah, sama. Tidak ada beda, sama-sama 4. 495387 495387 107. Oke, benar. Sip. Nah, di sini pada select coach profesor ininya diganti, dialiaskan menjadi nomor nomor dosen pembimbing. Terus dari tabel student where kita mau ngambil apa, yaitu departemen numbernya yang sesuai dengan soal D045. Lalu and coach professor numbernya is not null atau dia tuh eh, apa mana ya? Mana ya? Tidak ada di sini. Memang masih itu di departemen. Iya, di sini coach professor numbernya itu ada lah, nggak kosong. Lalu di grouping berdasarkan coach professor number. Supaya apa? Supaya ini duplikat nomor dosen pembimbing itu harus dihilangkan. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai group by itu bakal ada duplikat nomor dosen pembimbing di hasil output kayak gitu. Nah, setelah menggunakan sintaks group by itu tuh bakal em, yang ngegrouping. Jadi nggak bakal ada double nomor dosen pembimbing kayak gitu. Nah, ini is not null baru ketemu. Nah, di sini diminta nilai nol tidak boleh disertakan. Makanya di sini coach professor numbernya itu nggak boleh
null, is not null gitu, nggak boleh kosong, kayak gitu. Nah, itu terus order by 1, karena di sini mintanya menaik, menaik ascending berdasarkan nomor dosen pembimbing. Ya, ini udah default, ini pasti ascending, terus berdasarkan nomor dosen pembimbing atau kolom 1. Seperti itu. Itu untuk nomor 20, nomor terakhir dari eh, Final Mission Oracle. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau em, sus apa ya, banyak salah kata lah. Pokoknya saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.